Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul berkhianat. Menjadi orang percaya berarti memberi diri kepada objek yang dipercayai. Oleh karenanya ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti bukan hanya percaya statusnya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, melainkan menyerahkan diri kepadanya. Implikasinya dalam hidup adalah kita harus hidup seperti Dia hidup. Percaya kepada Yesus berarti bersedia hidup sama seperti Dia hidup. Percaya di sini berarti kita bersedia mati. Tanpa kematian diri, seseorang tidak dapat memiliki percaya yang benar. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, hidupnya untuk mengikuti petunjuk Tuhan, tanpa mengetahui tempat yang dituju merupakan kematian. Abraham tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau seseorang mau mengikuti Yesus, harus melepaskan segala sesuatu dan rela kehilangan nyawa demi hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Saudara, ketika ada orang berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau pergi, Tuhan menjawab apa kepada orang itu? Tuhan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikut Tuhan tidak cukup hanya menjadi orang beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen yang tidak mengikuti Yesus, termasuk majelis, aktivis juga tidak mungkin pendeta yang belum mengikuti juga Yesus secara benar. Ya, mengikuti Yesus secara benar berarti kita mengikuti jejak hidupnya sampai mendarah daging, saudaraku. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus tanpa memiliki karakternya. Inilah harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang menyandang gelar Kristen dalam hidupnya. Jika tidak, maka berarti Kristen palsu. Saudaraku, kita harus menjadikan hal ini sebagai agenda utama dalam hidup. Ya, mengikuti Yesus ini. Bagaimana kita mengikuti Dia? Ini agenda hidup satu-satunya. Itu berarti tidak ada topangan lain yang kita harapkan selain Tuhan. Sebagaimana tidak ada yang menopang diri Yesus ketika Ia mengenakan tubuh daging, sehingga prinsip hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang mengaku anak Allah harus bertumbuh seperti Kristus, sehingga kodratnya jadi kodrat ilahi. Sebelum kesempatan hidup ini berlalu, kita sudah harus bertumbuh seperti Kristus. Harus diingat bahwa kesempatan hidup hanya satu kali. Tantangan terbesar untuk mencapai hal ini adalah manusia lama kita, yang pada prinsipnya telah lama bersahabat dengan dunia. Ya, ini tantangan kita, saudara. Sejak kecil kita menyerap dan meniru cara hidup orang tua serta lingkungan. Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Ini merupakan panggilan untuk melepaskan semua cara hidup lama yang kita warisi. Cara hidup lama tersebut adalah cara hidup yang berorientasi pada kekayaan dunia agar merasa tenang, terlindungi, dan bahagia. Padahal orang yang mencari kekayaan dunia agar merasa tenang dan terlindungi serta membangun kebahagiaan, sejatinya
ia menolak Allah. Selama kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, kita tidak bisa setia kepada Allah. Jadi selama seseorang masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, pasti ia tidak setia kepada Allah. Tidak mungkin dia bisa setia kepada Allah. Dengan kata lain, bisa berkhianat kepada Allah. Pengkhianatan kepada Allah juga dapat terjadi kepada aktivis. Ya, dapat terjadi dalam hidupnya aktivis rohaniwan seperti pendeta, bisa. Ketika masalah pertumbuhan gereja secara kuantitas, ya, ketika masalah bagaimana membuat gereja bertumbuh secara kuantitas dan organisasinya, ya, bagaimana orang sibuk dengan masalah pertumbuhan gereja secara kuantitas, ya, dan organisasinya, itu menyita perhatian lebih daripada pertumbuhan kodratilahi seorang pendeta. Sebenarnya mereka sedang berkhianat kepada Tuhan. Gereja yang Tuhan dirikan tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan massa yang besar untuk kebesaran nama pendeta dan para aktivisnya. Sejatinya tidak boleh ada satupun bendera yang berkibar kecuali bendera Tuhan Yesus. Sejatinya saudaraku, tidak boleh ada yang patut diuntungkan, dimuliakan dalam pelayanan selain Tuhan sendiri. Ketika pelayanan gereja diagungkan sedemikian rupa dengan tujuan terselubung di dalamnya, sebenarnya saudara, para hamba Tuhan di dalamnya sedang tidak melayani Allah dengan benar. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Saudaraku, suatu hari bumi ini akan sampai pada akhirnya. Kekayaan, kehormatan, gereja besar, pangkat, gelar akademis, dan berbagai fasilitas dunia lainnya akan lenyap. Jika semua itu tanpa sadar telah menyedot perhatian orang percaya dan menjadi tujuan hidup, maka hari kedatangan Tuhan benar-benar akan datang seperti bencana. Ya, menjadi bencana bagi orang-orang yang pikirannya tersedot oleh hal-hal duniawi. Sebab orang-orang yang menjadikan hal-hal duniawi atau semua hal yang saya sebut tadi sebagai tujuan hidup, ia tidak pernah menjadi sahabat Tuhan. Ya, mereka adalah seteru Tuhan atau musuh Tuhan yang pikirannya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Oleh karenanya hendaknya kita berjaga-jaga dan memeriksa diri. Pastikan apakah diri kita adalah sahabat Tuhan atau seteru Tuhan yang sedang berkhianat kepadanya. Mungkin kita tidak pernah berpindah agama dan terang-terangan memusuhi kekristenan, namun dengan hidup dalam pikiran yang tertuju pada perkara duniawi, tanpa sadar kita telah berkhianat kepada Tuhan. Dan tentu saja dengan demikian kita tidak ikut jejak yang telah diteladankan oleh Yesus. Hati-hati saudaraku, ya. Sola Gracia.